Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirun mubin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita di tempat yang mulia karena alasan yang mulia, dan juga insya Allah akan mendapatkan balasan yang mulia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan untuk kerinduan kecintaan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dinamakan oleh Allah Ta'ala Al-Jami'. Al-Jami', yang artinya yang mengumpulkan. Guru saya Abu Ya Sayyid Ahmad mengajarkan bahwasanya, berkata beliau, bahwasanya kita ini sekarang di dunia kita berkumpul karena Nabi SAW. Bahkan insya Allah nanti ketika kita keluar daripada kubur kita, kita berkumpul sama Nabi SAW. Kita dihisab bersama Nabi SAW, sehingga kita melewati Shiratal Mustaqim bersama Nabi SAW. Pertama-tama yang kita hormati dan juga kita cintai, yaitu para habaib yang mereka ini hadir bersama kita sekarang, yaitu ada bersama kita Habib Rashid wal Habib Muhdar, dan juga para habaib yang lainnya, yang dimana saya tidak bisa menyebutkan satu persatu daripada mereka semua tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta kami kepada mereka. Keberadaan para habaib di antara kita bisa jadi nikmat, bisa jadi bala. Mereka akan menjadi nikmat untuk kita semua ketika kita mempunyai rasa cinta dan ta'alluq yang kuat kepada mereka semua. Karena apa? Karena mereka adalah sasarannya Nabi kita Muhammad SAW. Memang benar bahwasanya Nabi SAW tidak hidup bersama kita, tapi Nabi SAW meninggalkan kepada kita cucu-cucu mereka, cucu-cucu Nabi SAW, yang mereka, katanya Al-Habib Ali Al-Habsyi, mereka tidak pergi ke suatu tempat, mereka tidak pergi hadir untuk suatu acara, kecuali itu sudah ada isyarah daripada kakek-kakek mereka. Kalau misalkan mereka hadir duduk bersama kita, berarti Rasulullah menginginkan kita kebaikan yang besar. Semoga berkat mereka kita dicinta oleh Nabi SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Mereka juga bisa menjadi balas buat kita semua ketika kita ada rasa i'tirad, ada rasa tidak seret di hati, ada rasa na'udzubillah benci kepada mereka. Karena Nabi SAW memastikan bahwasanya orang yang beriman pasti mereka akan mencintai ahlul baitku. Tapi kalau orang sudah munafik, pasti dia akan membenci mereka. Makanya jangan heran kalau misalkan kita buka mata kita sekarang, orang-orang yang ada masalah sama para habaib, yang mereka membenci para habaib, mereka mendapatkan dunia dan seisinya. Kenapa? Itu bukan bentuk nikmat daripada Allah Ta'ala, itu bukan bentuk doa rahmat daripada Nabi SAW, tidak. Tapi itu adalah azab yang dimana dibentuk seperti rahmat, yang ketika nanti dia dihisab
tidak akan ada alasan untuk dia selamat. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhkan daripada sifat kemunafikan, dan semoga Allah Ta'ala pastikan bahwasanya di hati kita ada kecintaan untuk Nabi dan ahlul baitnya Nabi SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati khadimul majlis, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau, sehatkan badan beliau, kabulkan hajat-hajat beliau. Karena khadimul majlis inilah cita-citanya Nabi SAW tercapai, pesan-pesan Nabi SAW tersampai. Makanya kalau ada ahlul hikmah bilang bahwasanya Allah Ta'ala mempunyai surga di dunia. Walaupun kita di dunia, kalau misalkan kita pengen mencari surganya Allah Ta'ala, wallahi ada. Di mana? Yaitu di majalisul dzikri wa majalisul ilmi, di mana orang-orang berduduk berkumpul berzikir kepada Allah Ta'ala. Mereka mendengarkan untayan hikmah, Quran, hadis. Di situ sudah merupakan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya dunia ini adalah sudah dilaknat sama Allah Ta'ala. Tidak ada kebaikan di dunia ini. Pernah Rasulullah SAW menanyakan hal kepada Sayyidina Jibril alaihissalam. Wahai Jibril, pernahkah kamu melihat sesuatu yang kamu aneh karenanya, yang kamu takjub akannya? Pernah nggak? Dijawab oleh Sayyidina Jibril, pernah ya Rasulullah. Apa itu? Kata Rasulullah, dijawab oleh Jibril, orang-orang yang dari mana mereka bangun pagi sampai mau tidur lagi, mereka mencari sesuatu yang Allah tidak ciptakan. Apa itu Jibril? Yaitu kebahagiaan dan kerehatan di dunia. Kalau misalkan dunia ini dijadikan surga untuk orang-orang mukmin, kata Ibn Athaillah, nggak cukup. Kenapa? Ngapain Allah Ta'ala balas untuk kita yang selama ini kita berjihad, melaksanakan sholat, puasa, zikir, menjunjung tinggi Rasulullah? Kalau kita dibalas dunia, bakal habis nggak nikmat. Makanya Allah Ta'ala gantiin di surga yang abadi. Padahal kalau kita pikir-pikir amal kita, siapa yang bisa memastikan umur kita sampai kapan di dunia? Sebanyak-banyaknya mentok-mentoknya 100 tahun. Jarang lagi. Paling banyak 60-70 sudah pindah ke alam lain. Dan dengan amal yang seperti itu, dengan ukuran yang seperti itu, gak ada yang bisa mendapat beli jaminannya kita mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Gak ada. Tapi apa kata Rasulullah? Semua dari kita tidak ada yang menjamin dengan amalnya itu dia masuk surga Allah Ta'ala. Hatta inta ya Rasulullah, kata para sahabat, walaupun kamu ya Rasulullah, walaupun aku, kecuali Allah Ta'ala memberikan kita rahmat sehingga kita Allah Ta'ala memasukkan kita kepada surganya. Berarti kita sebagai hambanya Allah, sebagai umatnya Rasulullah, kita harus bisa pinter-pinter mencari bagaimana kita dapat memantik rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini sekarang di majlis ini kita hadir untuk mengenang sebaik-baiknya manusia, yaitu Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Kita mempunyai masalah bagaimanapun bentuknya, mau susah bagaimanapun hati kita, mau gundah sebagaimanapun kolbu kita, tapi kalau misalkan kita sudah mendengar nama Sayyidina Muhammad, runtuh semuanya. Kita kuat di dunia karena Sayyidina Muhammad. Kita capek-capek beribadah karena Sayyidina Muhammad. Bahkan kita tidak takut mati karena Sayyidina Muhammad. Kita mengingat janji-janji beliau bahwasanya, ya ummati, wahai umatku, janjiku bukan di dunia, tapi nanti tempat kita bertemu nanti alal haud. Nanti tempat pertemuan kita di Al-Kautsar nanti. Aku tunggu kalian semua di situ. Kita harus mengenal bagaimana Rasul kita, junjungan kita, meninggikan posisi kita, mengingat kita, mencintai kita. Tidak ada habis-habisnya cintanya. Rasulullah sudah dicaci, sudah dizalimi, sudah disakiti, sudah dipukul, sudah diludahi, sudah dilumurkan oleh kotoran-kotoran binatang maupun manusia. Tapi tetap apa responnya Rasulullah? Melihat umatnya
melakukan hal yang tersebut? Rasulullah pasti menjawabnya dengan satu. Apa? Rasulullah mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berkata kepada Allah Ta'ala, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayat umatku karena mereka tidak tahu siapa aku. Karena mereka tidak tahu apa yang aku bawa kepada mereka sekarang. Rasulullah ini, Pak, semua usahanya, upayanya sudah dikerahkan untuk menyampaikan agama ini kepada kita semua. Tapi kita sebagai umatnya, amalan apa, penembusan apa, perjuangan apa yang sudah kita lakukan kepada Nabi Muhammad SAW? Justru kadang kita heran. Diriwayatkan oleh Ibn Umar bahwasanya suatu waktu Rasulullah didatangi oleh pohon yang dia tanpa kaki, datang sujud bersyahadat akan Rasulullah SAW. Itu minal jamadat, ada minal jamadat, tidak ada ruhnya, tidak mempunyai hati, tidak mempunyai akal, tapi dia punya cinta untuk Nabi kita Muhammad SAW. Ini adalah kisah yang harusnya menampar kita semua. Kita punya hati, kita punya akal, kita punya prinsip, kita punya agama, kita punya Allah, kita punya Rasulullah. Tapi kenapa kita jauh sekali daripada Rasulullah SAW? Maka wajar kalau Rasulullah ini setiap hari nangis mendoakan umatnya, karena Rasulullah tahu nanti di kemudian hari, di kemudian waktu, umatku akan berkurang semangatnya. Sekarang kita tanya kepada diri kita, sebagaimana jauhnya kita daripada sholat berjamaah, sebagaimana jauhnya kita daripada Al-Quran. Padahal Rasulullah ngomong, ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Orang yang suka baca Quran, orang yang suka ngapal Quran, itu orang yang jadi orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan jalur itu ada VVIP-nya, ya orang-orang yang Al-Quran itu, orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, mentadabbur maknanya, mereka mendapatkan jalur VIP daripada Allah SWT. Semua kita banyak mendapatkan jalur pintas, tapi kenapa kita tidak mengambilnya? Kenapa kita tidak menebusnya? Kita tahu kita ini hidup sekali, tapi kenapa setan ini buat kita ini berangan-angan panjang? Makanya kata Rasulullah, kalau misalkan kamu sudah bertemu sore hari, jangan tunggu pagi hari. Kalau kamu sudah ketemu pagi hari, jangan tunggu sore hari. Dan sholatlah kamu seakan-akan kamu setelah ini akan disolati. Itu yang harusnya tertanam dalam hati kita. Jadinya kita takut untuk meninggalkan kesempatan-kesempatan emas itu. Sebabnya apa mereka terlalaikan daripada kesempatan-kesempatan emas ini? Sebabnya adalah satu. Ulaikal ladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Mereka ini yang lupa sama Allah Ta'ala, Allah lupakan semua kesempatan-kesempatan dia. Apalagi yang mereka terbuai dengan dunianya, lupa sama akhiratnya, terbuai akan dunia, teriming-iming oleh dunia, tontonannya ahlu dunia, berdekatan dengan melihat orang dunia aja sih, itu udah menumbuhkan 40.000 niat kemunafikan dalam hati. Bagaimana dengan kita berduduk-duduk ahlu dunia? Wa asyikuha adzallu minadz-dzalili. Orang yang cinta dunia itu sejelek-jeleknya orang yang pernah ada di muka bumi. Nabi SAW meriwayatkan hadis qudsi yang disampaikan oleh Allah Ta'ala langsung kepada Nabi-Nya. Katakanlah, wahai dunia, yang mereka berkhidmat kepadaku, maka kamu berkhidmat untuk mereka. Tapi kalau misalkan mereka, kamu adalah tujuannya, kamu adalah yang dianutnya, maka jadilah kamu tuan dan jadikanlah mereka itu budakmu. Makanya gak heran sekarang kalau misalkan seseorang ini lebih banyak susahnya di dunia. Kita ini tahu, kita ini hidup dunia susah semuanya. Tapi ada yang susah tapi senang, ada yang susah tapi sengsara. Susah yang senang mereka yang dekat sama Rasulullah. Mereka tahu Allah Ta'ala ciptakan kita di sini untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
kata para ulama, illa liya'rifun, biar mereka tahu bahwasanya ini anallah, inilah aku Allah Subhanahu wa taala, sembahlah aku, sabarlah apa yang aku kasih, syukurlah dengan apa yang aku beri. Sekarang kita ini ketika dicoba sedikit sama Allah taala, seakan-akan kita ini adalah orang yang paling sengsara di dunia. Tapi kalau misalkan mendapatkan satu kenikmatan, lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Ini hamba yang PHP namanya. Hamba apa? Hamba yang PHP. Kalau misalkan lagi susah datang, lagi senang, lupa. Gimana dia mau dapat? Kata Rasulullah, kalau kamu ingin diingat oleh Allah Ta'ala dalam masa susahmu, maka ingat Allah Ta'ala dalam masa senangmu. Dari itu juga alhamdulillah kita sekarang dihadiri oleh Masya Allah Sekda ataupun para pejabat yang lain. Semoga mereka mendapatkan tempat yang khusus di hati Nabi SAW. Karena orang-orang yang pejabat yang khusus, pejabat yang adil, itu satu hari mereka lebih afdal daripada orang yang beribadah sebanyak 60 tahun lamanya. Mungkin di sini banyak alumni Dalwa di sini yang mereka Masya Allah ada Hasan, ada Syafaat, yang mereka satu kelas sama saya. Semoga mereka dibahagiakan oleh Allah Ta'ala. Pernah ada Bupati Pasuruan. Dulu ini Bupati Pasuruan ini pernah diimpikan oleh salah seseorang. Jadi satu orang ini memimpikan bahwasanya dia ini berduduk-duduk sama Nabi Muhammad SAW. Diimpikan duduk-duduk sama Nabi SAW. Kemudian ditanya, Pak, kok bisa sampean ini berduduk-duduk sama Nabi SAW? Yang sampean lakukan ini apa? Kok bisa sampean ini dapat tempat khusus sama Nabi SAW? Rahasianya apa? Dijawab oleh Pak Bupati, dulu seketika saya di dunia, saya pergunakan jabatan saya. Padahal saya ingat satu kali, pada saat itu saya ingin membantu perjuangan Rasulullah SAW. Saya tanda tangani surat PDAM untuk saya kirim dari Pasuruan ke Pondok Dalwaraji untuk mengirim air PDAM. Dan dengan sebab itu saya sekarang duduk sama Rasulullah SAW. Sekarang itu Bapak Bupati, anak pondok nggak sholat, nggak wudhu, nggak belajar. Sebelum ditulis amalnya untuk thalibul ilm itu, ditulis dulu untuk Bapak Bupati itu. Sekarang tanpa perasa, semua santri Dalwa sekarang tidak berasa sudah 17.000 banyaknya. Belum lagi alumni-alumninya. Dan setiap alumni itu mereka menjadi pendakwah. Dan banyak dari mereka menjadi pembuka pondok. Bagaimana mereka yang para pejuang-pejuangnya itu mendapatkan nilai yang sama? Nggak pejabatnya, nggak santrinya, nggak ustadz-ustadznya, mereka dalam keadaan di bawah kegembiraan yang sama. Itulah perjuangan. Kalau misalkan kita bilang bahwasanya, Beb, Allah Ta'ala ini nggak adil sama saya, Beb. Allah Ta'ala tuh ngasih modal ulama lebih tinggi daripada saya yang bukan ulama. Salah. Semua Allah Ta'ala ciptakan dengan keadaan yang sempurna. Semua dengan keadaan yang adil. Allah Ta'ala enggak, wa ma ana bidzallamin lil abid, kata Allah Ta'ala. Anda enggak bakal zalim akan hamba-hambaannya. Tapi semuanya ladang yang berbeda-beda dalam bercocok tanam. Ulama mereka ladangnya apa? Dengan ilmunya, berjihad fisabilillah dengan ilmunya. Pejabat dengan jabatannya, orang kaya dengan hartanya, dan banyak lagi contoh-contoh semua. Yang penting untuk Allah dan untuk Rasulnya. Apapun sekarang yang kamu lakukan, jangan kamu lakukan mungkin ini di mata kamu kecil, tapi belum tentu itu kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya Allah Ta'ala anggap besar kalau itu diniatkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat ketika Pak Sekda ini cerita tentang hal yang terjadi di Masjid Istiqlal, yaitu pada haul saya punya kakek Al-Habib Abu Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Masya Allah, itu kita rencanakan sebelum acara itu nggak sampai 2 bulan.
Nggak sampai 2 bulan tiba-tiba terjadi itu semua sampai sukses acaranya. Bahkan kita mendapatkan izin daripada imam Masjid Istiqlal itu, kita mendapatkan izin 30.000 aja. Tapi subhanallah, Kapolri bilang, "Beb, ini yang hadir sebanyak 700.000. Belum lagi yang di luar, Beb, ada laporan terbaru jadi 900.000. Dan bilang Imam Istiqlal bahwasanya ini acara, Beb, acara yang terbesar setelah 212. Sekarang yang menjadi kita bertanya-tanya, siapakah Al-Habib Hasan? Sampai orang yang tidak kenal pun terpantik hatinya untuk hadir haulnya, padahal nggak kenal. Siapa ini Abu Al-Habib Hasan? Abu Al-Habib Hasan adalah seseorang yang tidak pernah melihat dirinya apa-apa. Beliau yang tidak pernah mengartikan beliau ini punya nilai apa di mata Allah, nggak ada, di mata Rasulullah nggak ada, di mata manusia nggak ada. Beliau adalah seseorang yang menghabiskan seluruh umurnya, hartanya, kekuatannya di jalan Allah, di jalan Rasulullah. Beliau pikirannya cuma satu. Apa? Beliau teriang-iang, terfikir kata-kata Rasulullah, "Ballighu anni walau ayah." Ballighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku ini walaupun satu ayat. Nabi sallallahu alaihi wasallam arat lana khair. Nabi SAW itu pengen untuk kita ini mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Tapi kenapa kita tidak menyodorkan diri kita? Nabi SAW mencontohkan bahwasanya umatku ini nanti di akhir zaman, aku memegang mereka semua dengan kekuatan yang sangat kuat. Tapi anehnya, kalau saya menghindari mereka daripada jatuhnya ke neraka, tapi kenapa mereka yang melepaskan tangan saya untuk jatuh ke neraka? Itu contohnya Nabi SAW. Kasih sayangnya Nabi, cintanya Nabi, itu sudah hal yang pasti. Itu sudah hal yang pasti. Tapi apa yang kita balas sekarang kepada Nabi SAW? Kadang-kadang mau hadir majlis taklim aja susah. Padahal kebahagiaan ada di sini semuanya. Kita mau jadi anak yang soleh, kita mau jadi suami yang soleh, kita mau jadi istri yang solehah, kita mau jadi pemimpin yang soleh, yang adil. Didapatkan di sini semuanya. Di sini adalah surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya katanya Imam Asy-Sya'bi, beliau bilang, "Da'ul jisim multamasun shifa'uhu wa da'un nauk laisa lahu shifa'." Kalau kita ini sakit apa aja, dicari obatnya insya Allah ketemu. Tapi kalau udah sakitnya kebodohan, dicari apa aja nggak bakal ketemu kecuali dia belajar. Bahkan ada di hadisnya Rasulullah SAW bahwasanya beliau bilang, Allah Subhanahu Wa Taala tidak dilanggar, Allah Subhanahu Wa Taala tidak dimaksiatkan, melebihi dosanya lebih besar daripada al-jahal fiddin, bodoh dalam urusan beragama. Ya artinya apa, Beb? Emang harus kita jadi orang alim semua? Enggak. Apa yang dimaksudnya talabul ilmi faridatun ala kulli muslim? Menuntut ilmu itu wajib untuk setiap muslim. Maksudnya apa? Yang apa sekarang kita dituntut, kitanya ini dituntut, kita belajari hal itu. Kalau misalkan kita sekarang menjadi penjual, apa hukumnya penjual? Kalau misalkan kita jadi begini, kita ajari diri kita. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Akhirnya dapat murkanya Allah SWT. Jadinya rugi. Karena hidup kita ini sekali, cuman selembar. Maksimalkan. Maka dari itu kata Rasulullah, hadir majlis taklim aja yang sah seperti ini. Mungkin 1 jam, mungkin 2 jam. La huduru majlisil ilmi sa'ah afdal min salati alfi raq'ah wa afdal min iyad alfi marid wa afdal min salat alf raq'ah iyadati alfi marid wa tashyi' alfi jenazah. Jadi 1 jam 2 jam kita duduk ini di majlis taklim lebih afdal daripada kita sholat 1000 rakaat, lebih afdal daripada kita menjenguk 1000 orang muslim sakit, lebih afdal daripada kita mengantarkan 1000 jenazah orang-orang muslim. Jadi ini nikmah min Allah SWT. Makanya Abu Hasan Asy-Syadzili beliau bilang, miskinun man matu walam yadhuq ta'mal iman. Kesianlah orang yang meninggal tapi belum merasakan kenikmatan dalam beriman kepada Allah SWT.
Maksudnya apa? Ya Syekh. Maksudnya apa itu kenikmatan yang mereka ini banyak terlewatkan? Maksudnya adalah al-ma'rifah. Al-ma'rifah, tahu akan Allah Subhanahu wa taala, tahu akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ini mau mau dapatkan hari raya seperti setiap harinya, mau dapatkan hari kesuksesan, kemerdekaan setiap harinya, gampang. Nggak harus nunggu Idul Fitri atau Idul Adha ataupun munasabah lainnya. Kalau kita pengen senang setiap hari, katanya Abu Zaid Ahmad yang beliau riwayatkan daripada Sayyid Al-Imam Amin Al-Qutbi, kalau kamu mau senang setiap hari, merdeka setiap hari, bahagia setiap hari, satu caranya, kamu pasti mendapatkan itu. Apa itu ya Syekh Amin Al-Qutbi? Antakuna fi qalbil Habib sallallahu alaihi wasallam. Kamu kalau mau ingin bahagia terus, mau dapat hari raya terus, kamu harus ada di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kita lakukan sekarang daripada duduk-duduk ini, itu adalah cara yang paling cepat memantik cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan majlisul ilm kalau misalkan kita mau jelaskan tentang afdoliyahnya, enggak bakal selesai. Karena ini adalah warisan yang paling berharga yang Rasulullah tinggalkan. Kalau misalkan ada yang lebih afdal daripada ilmu, Rasulullah pasti wariskan kita hal yang lain. Tapi yang ditinggalkan oleh Rasulullah adalah warisan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Kalau misalkan seseorang mendalami ilmu agama, maka pasti dia mendapatkan bagian yang paling sempurna. Nabi SAW nggak ada yang mewarisinya. Nabi SAW ini, kalau kita ingin menjadi pewarisnya, ambil warisannya. Apa warisannya Nabi? Ilmu agama. Pernah sekarang baru ada terjadi cerita sungguhan, mungkin pian-pian seberataan kalau mau tahu cari di internet. Ada kejadian baru di Citayam. Jadi ketika di situ ada penggusuran mayit untuk dipindahkan mayit ini. Ketika hendak dipindahkan, masya Allah, ada suatu keajiban yang benar-benar Allah Ta'ala tampakkan, Allah Ta'ala mulia, itu baru di dunia, belum di akhirat. Digali satu orang mayit, dibuka sempurna, bahkan lentur, masih hangat badannya, seakan-akan baru meninggal kemarin. Dibuka lagi, 2 orang, 3 orang lagi, 4 orang lagi, 5 orang lagi, nggak cukup sampai situ. Ternyata 150 orang di situ, semua jasadnya sempurna. Ditanya, yang mereka lakukan dulu apa? Kok mereka Allah Ta'ala muliakan sampai segininya? Dijawab sama orang kampung di situ, dulu mereka ini suka datang ke majlis taklim, suka hadir di majlis taklim, belajar ngaji, supaya mereka ini lolos dari kebodohan, supaya mereka ini tahu apa yang mereka diwajibkan. Masya Allah, sempurna jasadnya, rambutnya tambah panjang, kukunya tambah panjang, badannya lentur, seakan-akan baru meninggal kemarin. Sekarang yang kita saksikan, sekarang yang kita lihat, itu sudah pasti. Ini hal yang pasti. Tapi kenapa kita masih mengikuti si bungul itu, setan? Hah? Masih mengikuti bualan setan, kenapa? Kata Allah SWT, mereka ini cuma mengikuti dhon. Inna dhalla yughni minal haqqi syai'a, kata Allah Ta'ala. Sangkaan itu yang dibuat-buat, diada-adakan sama si setan itu, diada-adakan seakan-akan benar, padahal enggak. Rasulullah ditinggalkan, para ulama ditinggalkan, tapi malah menyambut si setan ini. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya yang paling bisa selamat cuma ilmu agama, itu udah harga mati. Sering-sering datang. Kita bagaimana mau mendapatkan anak yang soleh, istri soleh, kalau kita nggak menjadi imam yang baik buat mereka? Sekarang baru terjadi, ada cerita nyata bahwasanya dengan teganya ada seseorang anak membunuh ibunya. Kepala ibu adalah orang-orang, tapi mereka, aku anggap mereka hidup selama mereka menjadi orang-orang yang taat akanku, bertakwa akanku, takut akan aku, akan anggap mereka orang-orang yang mati walaupun mereka masih hidup. Kalau mereka berani bermaksiat akanku, membohongi kekasih-kekasihku, meninggalkan ajaranku,
Jadi kalau misalkan kita mau tahu kita mati atau enggak, kita lihat bagaimana posisinya Allah Ta'ala dalam hati kita. Al-Marid itu ini mendapatkan tempat yang beda di hati Rasulullah. Karena apa? Karena cintanya. Suatu waktu Rasulullah datang ke mimpi seseorang. Rasulullah bilang, ini jadi wali karena sholatnya, ini jadi wali karena puasanya, ini jadi wali karena ilmunya. Tapi kalau Al-Habib Al-Habsyi, beliau menjadi wali karena aku cinta padanya, karena dia cinta kepadaku, maka dia menjadi berbeda di matanya Allah SWT karena cintanya besar akanku. Bagaimana sekarang kita ini mau kenal, mau cinta, kenal aja enggak? Siapa yang enggak tahu di antara kita? Apalagi anak-anak ABG. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkan aku mendekat kepadamu adindaku. Sekarang orang bilang kenal, tapi aku baru kenal tapi aku bilang aku cinta kamu. Dibilang orang gila. Dibilang orang gila. Tandanya apa? Tandanya cinta itu tadhiyah. Tandanya cinta itu adanya susah di hati. Tandanya cinta itu adanya takut kehilangan di hati. Kalau misalkan kita cinta Rasulullah, pasti kita akan takut kehilangan Rasulullah SAW. Al-Habib Ahmad Bajuhdub, beliau ini dari kecil diajarkan oleh ibunya, kalau misalkan kamu mau jadi orang sukses, kamu harus melihat Nabi SAW. Baca salawat yang banyak. Beliau baca salawat banyak dari kecil, salawat terus salawat sampai dia mendatangi ibunya. Ibu, aku sudah melihat Rasulullah SAW. Ditanya, dalam mimpi atau langsung lihat? Dijawab lagi, dalam mimpi. Oh, itu biasa aja. Salawat lagi, aku tidak akan menganggapmu anak kalau kamu sampai melihat Rasulullah dengan matamu sendiri. Salawat lagi, sampai dia bertemu langsung sama Rasulullah SAW. Beliau hidup 80 sampai 90 tahun tidak tahu yang namanya menikah, tidak tahu yang namanya mimpi basah. Ketika ditanya, "Beb, kok antum tidak menikah?" Dijawab sama beliau, apakah ada kenikmatan yang melebihi kita berkumpulnya dengan Rasulullah SAW? Sodakta ya Habib. Habib itu benar, emang benar adanya. Bahkan kita kuat pun sekarang di dunia karena Nabi kita Muhammad SAW. Karena alasannya kita Nabi Muhammad menunggu kita. Rasulullah setiap Senin dan Kamis mendoakan kita. Kalau kita Rasulullah melihat amal kita, Rasulullah senang, bahagia, himung Rasulullah. Alhamdulillah kata Rasulullah. Kalau misalkan Rasulullah melihat dosa kita, Rasulullah mengangkat tangannya istighfar buat kita. Ya Allah, Rasulullah begitu baik sama kita. Tapi kadang-kadang kita yang tidak tahu diri, kadang-kadang kita ini yang tidak tahu arti take and give. Rasulullah ini sudah ngasih kita segalanya, tapi apa yang kita kasih tukar balik buat Rasulullah SAW? Masa hati aja nggak mau dikasih Rasulullah? Hati kita serahkan ke Rasulullah. Lihat bagaimana Syekh Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur, beliau bilang, kalau sama ulama, cintai mereka, sayangi mereka, kasih hatimu kepada mereka. A'tini gulbak wasilak li rabbak. Kasihkan hatimu, maka aku akan sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cinta mereka bisa sampai kepada Rasulullah. Bagaimana kalau kita cinta kepada Nabi SAW? Sekarang ini banyak terjadinya fasad umat Muhammad, banyak kerusakan, fitnah di mana-mana terjadi. Anak kecil sekarang lebih tahu TikToknya daripada ngajinya. Ya Allah, anak TikTok sekarang, anak-anak kecil sekarang mainnya TikTok, bisa joget, bisa pargoy. Bener gak dek? Tapi kalau misalkan suruh ngaji, kabur. Kalau ditanya idolanya siapa dek? Kenal Cristiano Ronaldo nggak? Kenal. Sebutkan nasab Nabi Muhammad, diam. Apa yang terjadi? Maka dari itu kita harus sadari bahwasanya kubunya Sayyidina Muhammad sama kubunya syaitan sekarang lagi beradu, lagi berantem. Tapi kita harus sadar bahwasanya kubunya Rasulullah sekarang lagi lemah. Ingat Rasulullah, innama ana basyarum mislukum. Setiap kali Rasulullah laku ingetin, innama ana basyarum mislukum. Aku ini manusia biasa, sama seperti kalian. Yang artinya kata ulama berarti Nabi SAW ini merasa sama seperti manusia biasa. Kalau misalkan kita punya angan-angan, Rasulullah punya angan-angan. Rasulullah pernah berduduk sama sahabat-sahabatnya. Rasulullah tertidur dan terbangun
Rasulullah tersenyum melebar. Ditanyakan oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, ma yadhika, apa yang bikin kamu ini bahagia ya Rasulullah? Dijawab sama Rasulullah, Allah Ta'ala anzal alayya, Allah Ta'ala memberikan aku wahyu tadi. Apa? Inna a'tayna kal kautsar. Allah Ta'ala memberikan Nabi SAW Al-Kautsar. Pertama kali yang diingat Al-Kautsarnya atau umatnya? Umatnya. Rasulullah SAW ngomong, nanti kita berkumpul di sini, kita bersama-sama di sini, kita minum air bersama telagaku ini nanti di sini. Aku yang ngasih kalian airnya, aku yang menyuapi kalian. Langsung diingat umatnya. Bukan Al-Kautsarnya yang diingat, tapi umatnya lagi. Maka daripada itu kita kembangkan diri kita kenalkan kepada Rasulullah. Kita tanamkan hati kita untuk Rasulullah. Buat himung Rasulullah, buat Rasulullah bahagia. Sekarang mau gak gampang mau buat himung Rasulullah. Mau himung sekarang, mau nyampaikan dakwahnya Rasulullah gampang. Kalau orang dulu tuh, saya punya kakek Abu Ya'la Habib Hasan, kalau mau dakwah, beliau dengan istrinya Hubabah saya, nenek saya Hubabah Khadijah Al-Hinduan. Jadi kalau Habib Hasan jalan kemana-mana, ini Habib Hasan megang mic-nya, istrinya megang soundnya, kemana-mana dibawa itu untuk berdakwah ilallah Ta'ala. Tapi kalau sekarang modalnya cuman kuota, tulis hadis Nabi, tulis video ulama, sebarkan. Karena ada seseorang yang rajin menyebarkan video tentang dakwanya para ulama, dakwanya para habaib, dengan cuman korban kuota, subhanallah, dia mendapatkan mimpi Nabi SAW. Kenapa? Bukan karena kuota atau apanya. Di sini ibrahnya, siapa yang paling banyak memerhatikan angan-angan Rasulullah, di situ yang paling Rasulullah cinta. Kalau Rasulullah sudah cinta, Allah SWT cinta. Lihat bagaimana perjuangannya Abu Ya'la Habib Hasan sini. Apalagi lihat perjuangannya bagaimana seorang perempuan mukminah, Hubabah Khadijah. Bagaimana dia kerahkan semuanya. Hubabah Khadijah ini, beliau ini dengan relanya, semua perhiasannya yang daripada Abu Ya'la Habib Hasan maupun daripada ayah ibunya dilepaskan semuanya. Ketika lihat Al Habib Hasan ini nyari dana untuk bangun pondok, dilepaskan semua emas-emasnya ini. Habib Hasan ini pakai buat perjuangan dakwah. Ini sama seperti apa yang dilakukan neneknya Sayyidatuna Khadijah. Dulu Sayyidatuna Khadijah sebelum dikawin sama Rasulullah itu termasuk saudagar. Sayyidatuna Khadijah itu kaya raya. Tapi setelah kawin sama Rasulullah dikorbankannya semuanya. Sayyidina Abu Bakar orang kaya tapi dikorbankan semuanya. Sayyidina Utsman orang kaya tapi dikorbankan semua Rasulullah. Untuk Rasulullah dikorbankan. Makanya ada cinta, ada pengorbanan. Kalau sekarang beda. Ada cinta, ada gombal. Ada gombal, ada ghosting. Ada ghosting, ada ketidaktahuan. Udah ghosting, sekarang cuma ngomong doang, kita taunya hilang, PHP. Salahnya kenapa berharap sama seseorang? Sayyidina Ali bilang orang yang sakit, yang paling sakit itu ketika kita ngarep sama orang. Tapi kalau kita taruh amal kita taruh angan-angan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, nggak bakal rugi, nggak bakal nggak bakal rugi. Allah Ta'ala pasti mendapetin, apalagi buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana itu Hubabah Khadijah? Beliau ini kawin 27 tahun dengan kakek saya. Semua anak-anaknya bersumpah bahwasanya Hubabah Khadijah ini tidak pernah mengatakan tidak sama suaminya, tidak pernah mengangkat suaranya di depan suaminya, tidak pernah adu argumen bersama suaminya, apalagi sampai menentang dan marah sama suaminya. Itu nggak pernah ditemukan. Semuanya ia lakukan. Abu Ya'la Habib Hasan sibuk berdakwah, Hubabah Khadijah sibuk mengurus anak-anaknya. Sampai-sampai ami saya Al Habib Zain, ayah saya Al Habib Segaf, paman saya Al Habib Husain, itu mereka menamatkan Al-Qur'annya, bacanya mereka sendiri. Itu di atas tangan ibunya sendiri. Mereka 6 tahun sudah hatam Al-Quran. Didikan seorang ibu. Gak mungkin kalau misalkan seseorang sesoleha itu. Bahkan ada yang memimpikan bahwasanya saya Abu Bakar Adun, wali besar, bilang bahwasanya kesuksesan dalwa, kekeramatan dalwa itu semua didapatkan berkat Hubabah Khadijah bintu Muhammad Al-Hinduan. Sampai di magum tinggi di matanya Allah Ta'ala. Karena apa? Karena perjuangannya. Bukan suaminya yang dimanja-manja, yang disayang-sayang, bukan. Seseorang wanita menjadi wanita solehah,
Bukan karena tuntutan suaminya, karena Allah dan Rasulullah yang merintahkan. Siapa sih suami itu? Kita tahu diri, Pak. Kita kalau tidur ngorok, kalau nggak mandi bau. Kalau misalkan mereka para wanita mencari ridho kita, rugi mereka. Imam Al-Ghazali bilang bahwasanya kalau misalkan aku menjadi perempuan paling lama, aku menjadi waliullah itu 3 bulan lamanya. Berarti apa? Besar cepat sampainya kepada Allah SWT. Tapi lagi-lagi ada si bungul setan menghalang. Pernah Habib Ali Habsyi bilang bahwasanya kalau orang ini mau sedekah harus melewati 70 pintu setan. Kalau nggak percaya, coba aja. Akhirnya yang mendengar ini muridnya ini bersemangat ingin bersedekah. Karena sedekah itu tutfi ghadabar Rabb. Sedekah itu memadamkan marahnya Allah Ta'ala dan menangkis matinya su'ul khotimah. Urus sampai rumah, cari-cari duit baru cari-cari, Bu Ajinya datang, istrinya datang. Apa yang dia dikatakan? Mau ngapain Kang? Mau ngapain Kak? Mau ngapain sayang? Bahasa sekarang. Mau ngapain Beb? Aku ingin sodako. Ngapain sodako? Anak kita belum minum susu, kita belum makan. Nanti dulu kita utamakan anak kita, mereka kasihan. Akhirnya dia balik lagi ke Ali Habsyi. Beb, bener Beb, melewatin 1 setan aja saya nggak bisa. Apalagi 70 tahun, apalagi 70 pintu setan. Melihat 1 aja nggak bisa. Tapi lihat bagaimana Hubabah Khadijah menghabiskan seluruh hartanya. Bagaimana yang dikatakan Hubabah Khadijah alaihissalam. Gimana itu Sayyidatuna Khadijah? Beliau bilang kepada Rasulullah, kalau misalkan aku tidak dapat membantumu apapun lagi, maka nanti kalau misalkan aku udah mati, gali kuburanku, maka ambil tulang belulangku, maka susunlah itu untuk rakyat biar itu mengantarkanmu di antara danau ke danau. Itu bagaimana cintanya kepada Allah Ta'ala. Lihat bagaimana dulu pas satu Nabi SAW belum diutus, sebelum menjadi Nabi, Nabi SAW itu berkhalwat. Kita ini pernah naik ke sana sebanyak 2 jam baru nyampe, dan subhanallah mainnya capeknya bukan main-main, capek banget. Tapi bagaimana dulu Sayyidatuna Khadijah naik sehari 2 kali mengantarkan bekal suaminya, berarti naik turun naik terus banyak 4 kali. Kita naik sekali itu 2 kali 1 hari itu, dan itu kita nggak lakukan setiap hari itu sampai pondok itu tepar, tidur sampai sore. Tapi gimana Sayyidatuna Khadijah? Makanya tergantung semua kemauan, tergantung semua sebesar apa etikat kita, sebesar apa cinta kita, sebesar itu juga kekuatan kita. Lagi-lagi kita nggak tahu cinta, kita nggak bakal mendapatkan kekuatan itu. Dorong cinta ini, dorong kemauan ini untuk Rasulullah SAW. Rasulullah sudah bersumpah, bahwasanya wallahi inilah arhamukum asyaddu rahmatan min abaikum lakum min anfusikum min anfusikum. Wallahi aku ini lebih sayang, lebih cinta untuk kalian daripada cintanya seorang ayah, cintanya seorang ibu kepada anaknya. Bahkan melebihi cintanya diri kalian sendiri daripada untuk kalian sendiri. Yang artinya Nabi SAW ini sayang sama kita semua. Makanya jangan sampai Nabi ini bertepuk sebelah tangan. Kasihan Nabi SAW. Maka dari itu niatkan sekarang untuk kita hadir istiqomah menghadiri majlis taklim, majlis zikir kita datangi. Orang pemuda itu yang berani, bukan mereka itu yang bisa ngetrek motor, bukan mereka itu bisa yang ikutin konten ini, bisa begini, enggak. Orang pemuda yang paling berani itu yang mereka berani bertaubat, mereka yang berani hadir majlis taklim, mereka yang berani mengangkat syiar Rasulullah, itu baru pemuda. Sekarang pemudanya kemana? Lihat gimana pemuda-pemuda zaman dahulu. Jangan sampai kita kehilangan lisensi. Makanya kata Rasulullah nanti di akhir zaman, kasihan umatku, ma yabqal islam minal islami illa rasmu. Nanti nama Islam cuma nama aja, gambar-gambarnya aja. Sekarang banyak kan Islam KTP. Tapi kalau misalkan mereka ditanya tentang Rasulullah, ditanya tentang Allah, ditanya sholat atau enggak, bingung jawabnya apa. Maka dari itu, kalau kita mau mendapatkan kebahagiaan di dunia, kesuksesan di pekerjaan, kelancaran dalam rezeki, kemawaddahan dalam kita berkeluarga, datangin majlis taklim. Datangin majlis taklim. Wanti-wanti para ibu-ibu. Ayo, Adinda, kalau misalkan kamu tidak hadir majlis taklim, nanti bulanannya saya tunda. Begitu juga para
para ibu-ibu harus diultimatum suaminya, ayo suamiku, kalau misalkan kamu tidak hadir majlis sebanyak 2 kali 1 minggu, maka nanti aku tidak akan kasih kamu jatah. Malam Senin malam Kamis saya nggak kasih jatah. Harus saling ta'awun alal birri wa taqwa. Nggak ada orang, kalau kita ini semua zatnya manusia serba kurang, tapi mereka bisa sempurna kalau mereka saling bersatu, saling mengayomi, dan itulah tugas suami istri. Semoga dengan kita duduk-duduk di majlis ini, kita mendapatkan keberkahan, kita mendapatkan kesehatan badan, kepanjang dalam umur, kita mendapatkan taufik untuk mengamalkan yang kita pelajari malam ini, kita mendapatkan cintanya Nabi SAW, kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu Wa Taala, kita meninggal disambut sama Nabi SAW setelah umur yang panjang. Ketika kita di kuburan, kita ditemani oleh Nabi SAW. Ketika kita di sirat, ditemani oleh Rasulullah SAW, sampai kita menjadi tetangganya Nabi SAW dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa rabbiya saya mohon maaf wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.